Konnichiwa minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, setelah Lulusia Kingdom dihancurkan dengan sebuah senjata bernama Mother Flame, ada sebuah momen di mana Ivankov sempat mempraduga jika senjata untuk menghancurkan kerajaan Lulusia merupakan senjata yang terreferensi dari Ancient Weapon. Selain itu guys, bahkan di chapter 1089 kita diperlihatkan sebuah dampak yang sangat luar biasa mengerikan. Ya, dunia One Piece diguncang sebuah gempa yang dahsyat dan air laut pun naik hingga 1 meter. Lalu sampai di sini, apabila kita analisis lagi guys, ini serasa relate dengan kejadian di Enies Lobby. Ya, kita semua tahu bahwa di bawah bangunan Enies Lobby terdapat sebuah lubang besar mirip dengan bekas lubang hancurnya kerajaan Lulusia. Lalu apakah mungkin dahulu Enies Lobby mengalami hal yang serupa dengan kerajaan Lulusia? Di mana Pulau Water Seven yang berada di dekat Enies Lobby pun mengalami naiknya permukaan air laut dan bagaimana lubang besar di bawah Enies Lobby itu tercipta. Serta nih, yang bikin tambah aku penasaran lagi, kenapa di Enies Lobby itu tidak pernah terjadi malam hari? Nah, penasaran kan? Oke, baik, ini akan menarik nakama. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak ya guys. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Nah, sekarang gini guys, kok bisa ya pulau di sekitar Enies Lobby yakni Water Seven sendiri permukaan air lautnya tuh naik? Apakah ini beneran karena senjata atau mirip dengan Mother Flame yang digunakan pemerintah dunia untuk menghancurkan kerajaan Lulusia? Apakah mungkin senjata itu adalah senjata kuno Pluton? Ya, kapal perang raksasa kuno yang luar biasa di medan perang. Memang kala itu dikatakan Pluton sendiri diciptakan di sana, lalu dikirimkan ke Alabasta, dan blueprint itu tertinggal di Water Seven. Dan bisa saja kenaikan air laut di sana itu disebabkan oleh senjata kuno yang melakukan uji trialnya. Karena rasanya kan nggak mungkin dong nakama, sebuah senjata baru tak melakukan uji coba. Mungkin karena hal inilah yang mendasari kenapa terjadi perbedaan kenaikan fase air laut. Kondisi-kondisi seperti itu sangat jarang sekali terjadi kalau tidak karena sebuah senjata besar. Dan sama seperti insiden di kerajaan Lulusia serta Water Seven yang juga mengalami kenaikan air. Memang penuh misteri sih. Tapi Mimin Lily sendiri punya hipotesa yang masuk akal. Dan pada akhirnya emang itu berhubungan dengan mahakarya Dr. Vegapunk yang ada di chapter 1089. Nah, hipotesa inilah yang membuat kita berpikir ulang. Lebih tepatnya setelah Ivankov mengatakan jika senjata Mother Flame itu mungkin terreferensi dari Ancient Weapon. Dan tepat di momen ini juga kita diperlihatkan sebuah gempa yang terjadi di mana-mana. Bukan hanya itu saja, permukaan air laut pun naik 1 meteran yang kemungkinan ini disebabkan karena pergerakan lempeng tektonik dari dasar laut ya nakama. Namun sadar atau tidak, semua kejadian itu sebenarnya sudah ada lebih dulu di Water Seven. Karena tahu kan, permukaan air di sana terus meningkat secara perlahan. Alasan logisnya sih, kemungkinan di sana ada sebuah peristiwa yang menyebabkan air lautnya juga naik. Ya, ini tentu berada di Enies Lobby sendiri. Kenapa? Ya, simple. Di sana pun terdapat keberadaan lubang besar yang tak dijelaskan kala itu. Bahkan yang menghebohkan, matahari tuh nggak akan tenggelam di sana. Dengan kata lain, di Enies Lobby tidak akan ada malam hari. Mimin sih memprediksi bahwa ini memang karena senjata yang mirip dengan yang dibuat oleh Dr. Vegapunk. Mungkin aja kala itu Im Sama melakukan hal tersebut karena sebuah insiden besar. Tahu kan ya bahwa kota di Water Seven dikenal sebagai penggalangan kapal-kapal besar. Dan di sanalah awal bagaimana Pluton juga diciptakan. Itu sebabnya bisa jadi hal inilah yang mengundang kemarahan Im Sama dan dia tak menginginkan situasi itu terjadi. Karena itulah Im Sama melakukan tindakan genosida sama seperti halnya yang dilakukan kepada kerajaan Lulusia. Dan dari percakapan Ivankov tadi berarti emang tervalidasi bahwa itu senjata terreferensi dari Ancient Kingdom. Masalahnya mungkin senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai karena memerlukan sumber daya atau energi yang besar. Dan setelah peristiwa itu Im Sama sudah tak memilikinya lagi sampai Dr. Vegapunk ditugaskan untuk membuatnya. Artinya nakama, besar kemungkinan dahulu ratusan tahun lalu Enies Lobby mungkin juga mengalami gempa yang dahsyat dan tak terbayangkan seperti sekarang ini. Karena hal itulah air laut naik dan menyebabkan kota terdekatnya perlahan-lahan mulai tenggelam. Mimin rasa inilah yang terjadi ratusan tahun lalu dengan Water Seven karena lokasi antar pulau-pulau itu memang berdekatan. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana soal pulau Enies Lobby sendiri yang tak pernah gelap?
Padahal nih, pulau terdekat seperti Water 7 aja terjadi malam hari loh. Ini makin menarik dan malah mirip dengan Marijoa sendiri kan ya. Hipotesa Mimin sendiri sih seperti ini. Senjata Mother Flame itu mungkin membutuhkan energi pelepasan yang besar, dan sejak awal Vegapunk selalu mengatakan ingin menciptakan energi terbarukan yang tak akan pernah habis. Nah, jika konsepnya seperti ini, mungkin aja bahwa alasan Enies Lobby tak pernah gelap dan di sana selalu berada di kondisi siang hari. Ini dikarenakan efek dari reaksi Mother Flame itu sendiri yang notabene juga tercipta dari kernel fusi nuklir. Atau malah bisa aja bahwa tempat-tempat seperti Marijoa dan Enies Lobby itu memang sudah mengembangkan matahari buatan seperti di dunia nyata sekarang ini. Nah, ini memang bisa loh nakama. Kita jelaskan satu contoh yang relevan di sini. Kenapa pulau itu dikenal sebagai Daytime Island atau Pulau Siang Hari? Memang ini menarik karena fenomena aneh di sana belum dijelaskan secara spesifik. Bahwa di Enies Lobby matahari selalu menyinari, entah itu ketika sisi planet lainnya sudah berganti malam, tapi di sana selalu bersinar terang. Mungkin inilah yang seperti dibilang Dr. Vegapunk tentang kerajaan kuno yang berhasil membuat sebuah energi matahari yang tidak terbatas. Itu sebabnya guys, kenapa ini sangat relevan dengan keadaan di Marijoa ataupun Enies Lobby. Bahkan ketika Luffy bertarung dengan Kaido, dan saat Luffy menggunakan kekuatan awakening buah iblisnya, Luffy itu terbangun dalam tengah malam loh. Tapi sama sekali di tanah suci para dewa itu, matahari tak pernah menghilang. Lalu sebenarnya apa yang ada di atas Red Line sebelum Marijoa? Ya, sudah jelas ya guys. The God Country atau tempat di mana sebuah teknologi kuno dari kerajaan besar itu berasal. Mereka juga menciptakan matahari buatan sendiri yang dikenal sebagai solar power. Dan ini masuk akal pula jika pemerintah dunia menugaskan Admiral Kizaru bersama dengan Vegapunk untuk mengembalikan penelitiannya. Karena sempat ada flashback di mana Kizaru, Dr. Vegapunk dan Sentomaru menggunakan lasernya untuk menciptakan pasukan yang kita kenal dengan Pacifista dan Seraphim. Tentu saja ini sangat make sense. Karena cahaya bersumber dari energi yang mengarah dengan matahari, di mana itu juga menjadi mimpi Dr. Vegapunk untuk membuat energi tak terbatas. Nah, di sisi lain, Vegapunk York yang juga sempat mengatakan bahwa dia bisa membuat senjata itu. Tetapi memerlukan pembangkit listrik yang besar, rasanya ini sangat jelas mengacu pada fusi nuklir. Sederhananya fusi nuklir ini adalah penggabungan dua inti atom yang lebih besar menjadi subatom. Dan outputnya ini akan melepaskan sejumlah energi besar bak matahari. Berarti cukup masuk akal bahwa Mother Flame juga diciptakan dari fusi nuklir tersebut melalui sumber kekuatan energi matahari. Dengan itulah pulau seperti Enies Lobby ini selalu terang. Karena secara geopolitik pun Enies Lobby ini berada dalam perlindungan pemerintah dunia dan angkatan laut loh. Tempat itu menghubungkan antara Marine dan Impel Down. Jadi sudah sangat jelas kenapa ini mirip dengan Marijoa, yang mana ketika Luffy terbangun di tengah malam dengan nikahnya itu, baik Marijoa ataupun Enies Lobby akan tetap terang. Karena kemungkinan besar energi solar power juga ada di sana. Dan entah secara kebetulan atau tidak, secara filosofis hal ini mengisyaratkan bahwa justice never sleep. Keadilan itu tak akan pernah tidur. Is that make sense? Nah, gimana menurut nakama sendiri? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.